Nama saya Romanus Direkong Dr. Prodi Ilmu Politik, NIM E105181060. Pemahaman saya tentang teori dan konsep perbandingan politik menurut para ahli. Yang pertama-tama kita jelaskan tentang teori dan konsep perbandingan politik. Ilmu perbandingan politik adalah suatu cabang studi politik dan ilmu politik. Studi perbandingan politik mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya, dan juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan. Contohnya seperti suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan berbagai sejarah. Politik kooperatif atau perbandingan politik adalah suatu bidang dalam ilmu politik yang ditandai dengan pendekatan empiris berdasarkan metode komparatif. Dengan kata lain, perbandingan politik adalah studi mengenai politik dalam negeri, lembaga-lembaga politik, dan konflik dalam negara. Hal ini sering melibatkan perbandingan antara negara-negara dan antar waktu dalam satu negara dengan penekanan dalam pola kesamaan dan perbedaan. Menurut Aaron Lippard berpendapat bahwa perbandingan politik tidak memiliki substansi fokus dalam dirinya sendiri, melainkan fokus pada metode logis, yakni yang berfokus pada bagaimana tapi tidak menentukan apa yang menjadi objek analisis. Dengan kata lain, perbandingan politik tidak didefinisikan oleh objek penelitian, melainkan metode yang digunakan untuk mempelajari fenomena politik. Menurut Peter Payer dan Richard Rohr memberikan suatu definisi yang agak berbeda, dengan alasan bahwa perbandingan politik didefinisikan oleh kombinasi fokus substansi pada studi dan sistem politik negara-negara dan metode untuk mendefinisikan dan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara negara-negara menggunakan konsep-konsep umum. Menurut Ross menyatakan bahwa dalam definisinya fokus secara eksplisit atau secara implisit diletakkan pada suatu negara atau lebih, dengan demikian mengikuti penggunaan yang umum dalam ilmu politik yang tidak memasukkan perbandingan dalam negara. Secara metodologis, perbandingan dibedakan oleh penggunaan konsep-konsep yang berlaku di lebih dari satu negara. Ketika diterapkan dalam bidang studi yang spesifik, perbandingan politik dapat disebut dengan nama lain seperti pemerintahan kooperatif atau studi perbandingan dari bentuk-bentuk pemerintahan, atau perbandingan kebijakan luar negeri, yaitu membandingkan kebijakan luar negeri dari negara-negara yang berbeda dengan tujuan untuk membangun hubungan empiris yang umum antara karakteristik negara dan karakteristik kebijakan luar negerinya. Perbandingan ilmu politik sebagai istilah umum untuk suatu bidang studi, bukannya sebagai metodologis penelitian, dapat dilihat sebagai berlebihan. Unsur politik hanya dapat terlihat sebagai unsur yang benar-benar politik ketika suatu perbandingan dibuat. Sebuah studi dari sebuah etnisitas politik tunggal, baik masyarakat, subkultur, atau periode, akan menunjukkan unsur politik sebagai realitas kasar yang sederhana tanpa membandingkan dengan masyarakat, subkultur, atau periode lainnya. Penghargaan tertinggi dalam disiplin ilmu perbandingan politik adalah Carl D. Deuce yang diberikan oleh International Political Association. Sejauh ini penghargaan tersebut telah diberikan kepada Juan Links tahun 2003, Charles Stanley 2006, Giovanni Santori 2009, dan Albert Stefan 2012. Istilah perbandingan politik juga diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang tidak berhubungan dengan pemerintahan. Oleh sebab itu, para spesialis perbandingan politik cenderung mengartikan perbandingan politik sebagai studi tentang segala sesuatu yang berbau politik. Pengertian perbandingan politik yang lebih longgar lagi akan mengaburkan kriteria penentuan hal-hal apa saja yang layak menjadi objek kajiannya. Dua strategi utama digunakan dalam penelitian komparatif atau perbandingan politik. Yang pertama, Morse-Miller System Design.
yaitu metode perbedaan Mill. Metode ini terdiri dari pembandingan kasus yang sangat mirip yang hanya berbeda dalam variabel dependen dengan asumsi bahwa cara ini akan membuat lebih mudah untuk mengidentifikasi variabel independen yang menjelaskan ada atau tidaknya variabel independen. Strategi ini sangat membantu karena membandingkan objek-objek yang serupa. Dalam artian dasar, MSSD dimulai dengan variabel yang mirip antara subjek dan mencoba untuk mengidentifikasikan mengapa hasil yang didapat antara subjek dapat berbeda. Kekurangan utama metode ini adalah ketika membandingkan negara-negara, dikarenakan jumlah yang terbatas, semua faktor penjelasan yang potensial tidak dapat diterapkan sama sekali. Dengan demikian, meskipun banyak kemungkinan variabel, hanya terdapat kasus-kasus yang terbatas untuk penerapan metode ini. Sebagai variabel kontrol yang hanya akan dibedakan antara satu dan yang lainnya, satu variabel independen, penerapan longgar menggunakan konsep umum yang sama. Tetapi peneliti memilih negara-negara yang memiliki karakteristik yang sama sekali tidak benar-benar dicocokkan kepada satu set variabel kontrol. Yang kedua, Merge Difference System atau metode kesamaan Mill. Metode ini terdiri dari pembandingan kasus yang sama sekali berbeda, namun memiliki kesamaan yang sama variabel independen, sehingga keadaan lain dalam semua kasus dapat dianggap sebagai variabel independen. Sebagai perbandingan metode penelitian, para ilmuwan melihat perubahan interaksi antara sistem di negara-negara dan kemudian setelah semua data dikumpulkan, hasilnya dibandingkan dengan sistem yang berbeda. Jika hasil yang diperoleh dari penelitian ini berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, penelitian harus bergerak sampai ke tingkat sistem dan beralih ke metode MSSD. Beberapa karya-karya besar dalam perbandingan politik. Yang pertama, David Ashton yang bukunya berjudul The Political System dan sejumlah tulisannya yang lain menandai lahirnya konsep sistem politik bersamaan dengan konsep-konsep input dan output, tuntutan demands dan dukungan support serta umpan balik. Kedua, Gabriel Almond yang banyak dipengaruhi antropologi fungsionalis. Awalnya, Almond menawarkan suatu klasifikasi sederhana tentang sistem-sistem politik yang mencakup pula sistem-sistem politik di luar dunia barat dan negara-negara yang baru merdeka. Ia kemudian bergabung dengan para spesialis perbandingan politik dengan merumuskan kategori-kategori struktur dan fungsi dan mengkaitkannya dengan semua sistem politik yang ada di dunia. Selanjutnya, Almond mengaitkan pula konsepnya tentang sistem dengan budaya dan pembangunan. Ketiga, Karl Dewes yang karyanya Nervous of Government banyak bersumber dari teori sibernika yang dirumuskan Norbert Wiener ketika berusaha mengembangkan model politik sistemik. Selanjutnya, Aristoteles dalam karyanya Politik. Aristoteles membandingkan berbagai konstitusi dengan memperkenalkan tipologi terkenal berdasarkan dua kriteria, jumlah pengusaha atau satu sedikit banyak, dan sifat dari rezim politik baik dan rusak. Dengan demikian membedakan 6 jenis yang berbeda dari konstitusi, monarki, aristokrasi, dan pemerintahan. Selanjutnya, menurut karya Robert Adler itu Poliarchy dan Montesquieu The Spirit of the Laws. Terakhir, karya Bringston Moore dalam Oceanonology of Dictatorship and Democracy. Moore membandingkan revolusi di negara-negara seperti Inggris, Rusia, dan Jepang. Tesis Moore adalah bahwa masa yang dipimpin revolusi mengusir elit tuan tanah dan mengakibatkan komunisme, dan fase revolusi elit mengakibatkan fasisme. Selanjutnya, teori pembandingan politik dalam bidang pembangunan. Sejumlah literatur intelektual pada teoritis ortodoks maupun radikal hadir dengan subjek utama pembangunan atau development dan keterbelakangan underdevelopment. Teori Marxis khususnya telah mengkontribusikan kritik terhadap pemikiran Bourdieu serta radikal dan berdebat
yang penting berlangsung. Beberapa isu kontroversi tumbuh dalam pemikiran dikotomis yang diajukan oleh Marx dan Weber. Kompleksitas isu-isu ini mempersona bagi mahasiswa yang membuka literatur pembangunan. Dalam upaya memperjelas isu-isu tersebut, para pelaku pembanding ortodoks lebih menyukai 3 topik pertama, sementara pelaku pembandingan radikal condong kepada 3 terakhir. Meskipun perbedaan sudah terlihat oleh teori yang tumpang tindih serta kontradiksi dan ketidaktepatan terminologi. Sekian pemahaman saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.